wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Urgensi dan Good Governance. Anggotanya itu saya sendiri, Hairunida, dan rekan saya yang bernama Fahriana Nurisa. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian urgensi. Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin atau urgere, yaitu kata kerja yang berarti mendorong. Jika dilihat dari bahasa Inggris bernama urgen atau kata sifat, dan dalam bahasa Indonesia itu disebut urgensi atau kata benda. Istilah urgensi ini merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yaitu yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian, ibarat mengandaikan suatu masalah dan harus diselesaikan atau ditindaklanjuti. Lalu selanjutnya ke pembahasan kedua, pengertian good governance. Secara singkatnya yaitu good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi di masa pada tahun 98. Pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menurut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan pada pemerintahan baru pada era reformasi. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Fahriana Nurisa. Baiklah, saya akan menyambung materi yang disampaikan oleh teman saya, yakni urgensi dan arti penting good governance. Istilah good governance secara berangsur menjadi populer baik di kalangan pemerintah, swasta, maupun masyarakat secara umum. Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik, meskipun ada beberapa kalangan yang konsisten menggunakan istilah aslinya karena memandang luasnya dimensi good governance yang tidak bisa direduksi hanya menjadi pemerintahan semata. Wacana good governance mendapat relevansinya dalam pandangan masyarakat transparansi Indonesia paling tidak karena 3 sebab. Yang pertama, karena krisis ekonomi dan politik yang masih terus-menerus dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Yang kedua, masih banyaknya korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, kebijakan otonomi daerah yang merupakan harapan besar bagi proses demokrasi, sekaligus kekhawatiran dan kegagalan program tersebut. Alasan lain adalah masih belum optimalnya pengamanan birokrasi pemerintah dan juga sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Negara dengan birokrasi pemerintahannya dituntut untuk berubah pola pelayanan dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. Sektor swasta menjadi sumber daya di luar negara, dan birokrasi pemerintahan pun harus memberikan kontribusi dalam pengusahaan pengelolaan sumber daya tersebut. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi kemasyarakatan sebagai sumber kekuatan penyeimbangan negara. Kemudian D. Prinsip-prinsip good governance. Berikut merupakan prinsip-prinsip good governance, yaitu yang pertama, transparansi, yaitu dapat dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti. Selanjutnya, peduli pada stakeholder, yaitu berbagai lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Lalu yang ketiga,
berorientasi pada konsensus, yakni sebuah tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, kesetaraan ialah warna masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Lalu yang kelima, efektivitas dan efisiensi. Yang kelima yaitu efektivitas dan efisiensi, yakni segala proses pemerintahan dan lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Yang keenam, akuntabilitas merupakan beberapa pengambilan keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat ataupun kepada lembaga yang berkepentingan. Yang ketujuh, yaitu visi strategis adalah seorang pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan sosial budaya. Yang kedelapan, partisipasi masyarakat ialah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak. Dan yang terakhir, tegaknya supremasi hukum, yaitu salah satu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Sampai sini materi dari kami. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.